warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu metode Newton-Raphson. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Nurhaini Ginting, dan teman saya Alvin Syatriawan, Hifa Amril Saputra, Miftahul Arzak, Rahmat Januardi, Yolinda Cecilia, Rio Orlando Bangun, Salma Farida, dan yang terakhir ada Muhammad Adiguna Hasibuan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Yolinda Cecilia. Baiklah, sebelum kita lebih lagi membahas apa itu metode Newton-Raphson, terlebih dahulu kita ketahui apa itu metode Newton-Raphson. Nah, jadi metode Newton-Raphson ini merupakan salah satu metode numerik untuk mencari akar suatu fungsi fx dengan proses pendekatan iterasi atau proses yang dilakukan secara berulang-ulang, dan di mana fungsi fx ini mempunyai turunan. Selanjutnya ada grafik metode Newton-Raphson. Nah, dari grafik di samping ini, penyelesaian fx sama dengan 0. Akarnya adalah titik potong grafik fungsi fx terhadap sumbu x. Terlihat dari grafik telah ditunjukkan akar sebenarnya, dan untuk mencari akar sebenarnya menggunakan metode Newton-Raphson dengan bantuan garis singgung. Misalkan kita pilih akar pertamanya yaitu x0. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu substitusikan x0 ke fungsi fx, kita peroleh titik singgung a x0 f x0. Kemudian kita buat garis singgung melalui titik a yaitu gs1 yang memotong sumbu x di x1. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah substitusikan x1 ke fungsi fx. Kita peroleh titik singgung b x1 f x1. Kemudian kita buat garis singgung melalui titik B yaitu gs2 yang memotong sumbu x di x2. Langkah ketiga, substitusikan x2 ke fungsi fx. Kita peroleh titik singgung a x2 f x2. Kemudian kita buat garis singgung melalui titik C yaitu gs3 yang memotong sumbu x di x3. Begitu seterusnya hingga akar-akar pendekatannya mendekati akar sebenarnya dan sama dengan akar sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah salah satu metode numerik untuk mencari akar persamaan matematika dengan pendekatan iteratif. Metode ini didasarkan pada konsep bahwa jika sebuah titik pada kurva fungsi atau grafik fungsi didekati oleh garis tangen, maka persimpangan garis tangen tersebut dengan sumbu x akan memberi perkiraan yang lebih baik untuk akar fungsi. Metode ini menggunakan turunan dari fungsi yang ingin dicari akarnya dan mencari titik potong antara kurva fungsi dengan garis tangen pada titik perkiraan akar yang ditebak. Titik potong ini dijadikan sebagai perkiraan baru untuk akar fungsi, dan proses ini diulang hingga diperoleh nilai akar yang diinginkan, atau diperoleh nilai perkiraan yang cukup mendekati akar yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar metode Newton-Raphson. Prinsipnya adalah menghitung nilai perkiraan baru untuk akar suatu fungsi dengan menggunakan turunan dari fungsi tersebut. Konsep dasar yang digunakan adalah bahwa sebuah titik pada kurva fungsi dapat didekati dengan garis tangen pada titik tersebut. Jika titik tersebut digunakan sebagai perkiraan untuk akar fungsi, maka garis tangen pada titik tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan nilai akar yang lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu rumus metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah salah satu metode numerik untuk mencari akar persamaan dengan pendekatan iteratif. Rumus umumnya adalah sebagai berikut. Xn tambah 1 sama dengan Xn kurang Fxn bagi F aksen Xn, di mana Xn adalah perkiraan akar pada iterasi ke N. Xn tambah 1 adalah perkiraan akar pada iterasi ke N tambah 1. Fx adalah fungsi yang ingin dicari akarnya, dan f aksen x adalah turunan dari fungsi tersebut. Pada setiap iterasi, nilai x diperbarui menggunakan rumus iterasi di atas. Proses ini diulang sampai nilai perkiraan akar mencapai tingkat ketelitian yang diinginkan atau sampai jumlah iterasi yang ditentukan tercapai. Berikut kelebihan dari Newton-Raphson. Jika pemilihan titik awal tepat, maka proses iterasinya cepat.
Lalu kelemahannya susah dalam mencari diferensial dari fungsi fx yang sedang dihitung. Dan saat f aksen x sama dengan 0, maka akan mengalami kesukaran dalam menghitung nilai akarnya dikarenakan menyebabkan nilai akarnya tidak terdefinisi. Lalu, jika pemilihan titik awal yang tepat, maka proses iterasinya cepat. Namun, jika nilai titik awal yang dipilih jauh dari akar yang diinginkan, metode Newton-Raphson mungkin tidak konvergen dan menghasilkan solusi yang salah. Untuk menentukan titik awal yang tepat dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan dan analisis sebagai berikut. Yang pertama, analisis grafik. Gambar grafik fungsi yang ingin dicari akarnya dan cari daerah yang kemungkinan mengandung akar. Perhatikan di mana fungsi memotong sumbu X atau memiliki perubahan tanda. Titik potong atau perubahan tanda ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk tebakan awal. Lalu, yang kedua, pemilihan titik awal secara intuitif. Jika kamu memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi atau persamaan yang ingin dicari, kamu dapat mencoba memilih titik awal yang dekat dengan solusi yang diharapkan. Misalnya, jika kamu mencari akar fungsi kuadratik, kamu dapat memilih titik awal di sekitar akar yang diketahui. Baiklah, dengan saya di sini Miftahul Arzak yang akan menjelaskan penjelasan selanjutnya dari teman saya, yang mana di sini saya akan menjelaskan langkah perhitungan untuk menghitung persamaan Newton-Raphson itu sendiri. Karena dengan memahami langkah ini akan memudahkan kita dalam mengerjakan soal yang diberikan dan terstruktur. Pertama, tentunya kita harus menurunkan persamaan keturunan pertama, yaitu f aksen x. Sebagaimana contoh di samping kanan ini, kita bisa melihat di mana contoh soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3. Jadi ketika turunkan menjadi f aksen x, jadinya adalah 3x pangkat 2 plus 2x dikurang 3. Tentunya kita sudah memahami bagaimana cara menurunkan persamaan ini ke f aksen, yang mana nanti kalau x pangkat 3 jadi 3x pangkat 2 dan x pangkat 2 jadi 2x dan seterusnya gitu. Yang mana min kurang 3x itu jadi 3, x jadi hilangkan, dan yang 3 aja jadi 0 karena dia nggak ada nilainya gitu, apapun nilainya. Dan selanjutnya kita harus menentukan nilai dari x, i, awas sembarangan. Baiklah, selanjutnya kita hitung nilai fungsi fx, i, dan juga selanjutnya kita hitung nilai f aksen. Di sini sudah dihitung nilainya, yang mana hasilnya adalah 4 dan 2. Kemudian kita masukkannya ke persamaan Newton-Raphson, yang mana persamaannya adalah xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fx1 per f aksen x1. Maaf, x-nya ini i bukan 1. Yang mana hasilnya adalah x ini tetap 1, yang mana nilai awal sembarangan yang sudah kita tentukan tadi 1, yang mana 1 ini dapatkan dari grafik yang mana akar terdekatnya, akar yang paling memotong tersebut adalah di 1 itu, yang paling memungkinkan mendapatkan hasil yang cepat di iterasinya. Dan kemudian hasil FI tadi hasilnya adalah min 4 dan per 2. Dan hasilnya adalah min 4 bagi 2 adalah sama dengan 2, karena min dibagi min hasilnya adalah plus. Kemudian 1 ditambah 2 adalah 3. Kemudian ketika hitung nomor 6, kita hitung nilai fungsinya. Setelah kita hitung, perhitungan akan selesai apabila f i x i tambah 1 sama dengan 0. Jadi di sini dia belum menemukan hasilnya 0, tapi melainkan 3. Jadi selama ini nilai dari hasil ini akan dipakai untuk iterasi selanjutnya gitu. Sebagaimana di langkah nomor 8, apabila belum, maka perhitungan melanjutkan dengan mengganti nilai xi dari xi tambah 1. Sekian dari saya, untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Setelah kita membahas langkah perhitungan, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, dapatkan akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x kurang 3.
di mana X0 sama dengan 1, E sama dengan 5 pangkat min 10, N sama dengan 10. Pembahasan. Turunkan persamaan ke turunan pertama, yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 3X kurang 3. Maka F aksen X sama dengan 3X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. X0 sama dengan XI sama dengan 1. Iterasi pertama. X1 sama dengan XI sama dengan 1. Menghitung nilai fungsi Fxi. Fxi sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 kurang 3 kali 1 kurang 3 sama dengan min 4. Menghitung nilai fungsi F aksen Xi. F aksen Xi sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1 kurang 3 sama dengan 2. Substitusi kebersamaan Newton-Raphson, yang dimana rumusnya ialah Xi tambah 1 sama dengan Xi kurang Fxi per F aksen Xi. Langsung saja kita masukkan nilainya. 1 kurang min 4 per 2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan menghitung nilai fungsi Fxi tambah 1. Fxi tambah 1 sama dengan 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 dikurang 3 kali 3 kurang 3 sama dengan 24. Selanjutnya kita akan ke iterasi 2. Iterasi 2. X2 sama dengan X1 sama dengan 3. Menghitung nilai fungsi Fxi. Fxi sama dengan 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 kurang 3 kali 3 kurang 3 sama dengan 24. Menghitung nilai fungsi F aksen Xi. F aksen Xi sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 tambah 2 kali 3 kurang 3 sama dengan 30. Substitusi ke persamaan Newton-Raphson. Langsung saja kita masuk ke nilainya. 3 dikurang 24 per 30 sama dengan 2,2. Selanjutnya kita menghitung nilai fungsi Fxi tambah 1. Fxi tambah 1 sama dengan 2,2 pangkat 3 ditambah 2,2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2,2 dikurang 3 sama dengan 5,88800. Selanjutnya iterasi ketiga. X3 sama dengan X2 sama dengan 2,2. Nilai ini diambil dari nilai iterasi kedua. Menghitung nilai fungsi Fxi. Fxi sama dengan 2,2 pangkat 3 ditambah 2,2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2,2 kurang 3 sama dengan 5,88800. Menghitung nilai fungsi F aksen Xi. F aksen Xi sama dengan 3X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 sama dengan 3 kali 2,2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2,2 kurang 3 sama dengan 15,92000. Substitusi ke persamaan Newton-Raphson. Langsung saja kita masukkan nilainya. 2,200 dikurang 5,888 per 15,920 sama dengan 1,83015. Selanjutnya kita menghitung nilai fungsi Fxi tambah 1. Fxi tambah 1 sama dengan 1,83015 pangkat 3 ditambah 1,83015 pangkat 2 dikurang 3 kali 1,83015 dikurang 3 hasilnya 0,98900. Selanjutnya kita masuk ke iterasi keempat. X4 sama dengan X3 sama dengan 1,83015. Nilai ini diambil dari iterasi ketiga. Menghitung nilai fungsi Fxi. Fxi sama dengan 1,83015 pangkat 3 ditambah 1,83015 pangkat 2 dikurang 3 kali 1,83015 dikurang 3. Hasilnya 0,98900. Menghitung nilai fungsi F aksen Xi. F aksen Xi sama dengan 3X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Sama dengan 3 dikali 1,83015 pangkat 2 ditambah 2 kali 1,83015 dikurang 3. Sama dengan 10,73780. Substitusi ke persamaan Newton-Raphson. Langsung saja kita masukkan nilainya. 1,83015 dikurang 0,98900
per 10,73780 sama dengan 1,73780. Selanjutnya kita menghitung nilai fungsi fxi tambah 1. fxi tambah 1 sama dengan 1,73780 pangkat 3 ditambah 1,73780 pangkat 2 dikurang 3 kali 1,73780 kurang 3 sama dengan 0,05457. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Iterasi kelima, X5 sama dengan X4. Jadi nilai X5 ini diambil dari nilai iterasi keempat, yaitu 1,737. Iterasi kelima, X5 sama dengan X4. Yang dimana berarti X5 diambil dari nilai iterasi keempat, yaitu nilainya 1,73780. Langsung saja kita hitung nilai fungsi fxi. Yang dimana nilai fxi langsung saja kita masukkan 1,73780 pangkat 3 ditambah 1,73780 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,73780 dikurang 3 sama dengan 0,05457. Kita hitung nilai fungsi f aksen xi. F aksen xi sama dengan 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 sama dengan 3 kali 1,73780 pangkat 2 ditambah 2 kali 1,73780 kurang 3, yang dimana hasilnya 9,53539. Substitusi kebersamaan Newton-Raphson, yang dimana rumusnya xi tambah 1 sama dengan xi kurang f xi per f aksen xi. Kita masukkan nilainya 1,73780 kurang 0,05457 per 9,53539 sama dengan 1,73207. Menghitung nilai fungsi fxi tambah 1. fxi tambah 1 sama dengan 1,73207 pangkat 3 ditambah 1,73207 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,73207 dikurang 3, maka menghasilkan 0,0020. Kita masuk ke iterasi ke-6. Sama seperti tadi, nilai iterasi ke-6 diambil dari iterasi ke-5, yaitu 1,73207. Langsung saja sama seperti tadi kita masukkan rumusnya 1,73207 pangkat 3 tambah 1,73207 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,73207 dikurang 3, maka menghasilkan 0,00020. Kita masukkan fungsi f aksen xi. Seperti kita ketahui rumusnya yaitu 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 3. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus, yaitu 3 dikali 1,73207 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1,73207 dikurang 3, maka menghasilkan 9,46437. Kita masukkan ke substitusi persamaan Newton-Raphson. xi tambah 1 sama dengan xi, yang dimana rumusnya yaitu xi dikurang fxi per f aksen xi. Kita masukkan nilainya, maka menghasilkan 1,73205. Kita hitung nilai fungsi fxi tambah 1. fxi tambah 1 sama dengan 1,73205 pangkat 3 ditambah 1,73205 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,73205 dikurang 3 sama dengan 0,0000. Kita masuk ke iterasi ke-7. Sama seperti tadi, nilai iterasi ke-7 diambil dari X7 diambil dari nilai iterasi ke-6. Kita masukkan nilai fungsinya fxi sama dengan
1,73205 pangkat 3 ditambah 1,73205 dikurang 3 kali 1,73205 kurang 3 sama dengan 0,0000. Kita masukkan nilai fungsi f aksen xi. F aksen xi sama dengan 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 3. Itu adalah rumusnya. Kita masukkan nilainya, nilai x-nya, yang dimana tadi nilai x-nya yaitu 1,73205. Kita masukkan seluruh x itu diganti jadi itu. Maka menghasilkan 9,46409. Substitusikan ke persamaan Newton-Raphson. Sudah kita lihat di sini rumusnya. Maka langsung saja kita hasilkan, yaitu menjadi 1,73205. Selesai. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian metode Newton-Raphson menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini adalah nilai dari fungsi f(x)-nya yaitu x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari fungsi f(x) ini, yaitu dengan cara sim x diferensial dari nilai f(x)-nya tadi. Di sini kita telah mendapatkan turunan dari f(x)-nya yaitu 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Nilai tadi adalah nilai turunannya. Kita masukkan ke dalam rumus df yaitu diferensial fungsi. Hanya pada rumus Newton-Raphson utamanya itu clear atau CLC ini untuk menghapus tampilan di command window ini, maka semuanya telah terhapus. Ini adalah display, yaitu menampilkan nilai value output yang telah kita tulis. F input ini adalah kita menginput nilai dari fx-nya. Fdiff sama dengan input ini adalah kita menginput nilai turunan dari fx ya, tadi yang telah kita dapatkan tadi. X1 sama dengan input ini adalah tebakan awal atau nilai awal yang ingin kita masukkan. Emax sama dengan input ini adalah iterasi, berapa jumlah iterasi yang kita inginkan. Galat 1 sama dengan input ini adalah toleransi error yang ingin kita berikan, iter sama dengan 0. Terus kita fprint ini tulis iterasi akar, f akar galat. Selanjutnya kita melakukan perulangan yaitu menggunakan for i sama dengan 1 Emax, iter sama dengan iter tambah 1. Karena di sini pengulangan yaitu kan iternya kan 0 ditambah 1, 1, selanjutnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus utama Newton-Raphson. X2 sama dengan X1 dikurang veval f X1 per veval f diff X1. Galat sama dengan absolut X2 dikurang X1 per X2. X1 sama dengan X2. Y sama dengan veval f X1. Fprint nilai dari iterasi X1, Y galat. Dan jika galat lebih kecil dari galat 1 atau iterasi lebih besar dari iterasi maksimal, maka break atau berhenti dan menghasilkan hasil akhir dari akar yang telah diselesaikan. Misalnya kita runkan saja, kita panggil lagi nilai f yang tadi, nilai fungsi fx yaitu f, dan nilai turunan dari fx tadi yang telah kita cari yaitu df. X1 ini adalah tebakan awal tadi yang telah kita lihat tadi, nilai X1-nya adalah 1.
iterasinya kita buat 10, dan toleransi errornya kita buat 5 pangkat min 10. Sini kita mendapatkan hasil dari Newton-Raphson-nya. Ini cuma sampai 7 iterasi karena seperti yang saya jelaskan tadi, jika galatnya lebih kecil dari galat 1, iterasi lebih besar dari interaksi maksimal, maka berhenti. Dan kita mendapatkan hasil dari fungsi akar yang telah kita cari. Sekian, terima kasih.